Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, teman-teman yang di Baik, Zoom ini. sehat. Baik ya. Sehat. Baik, apa Jadi, kabar? ya. Jadi kebetulan tadi kan saya bilang selamat malam nih, karena memang kita recordnya malam nih ya. Karena ya biasalah anak mahasiswa cuman bisanya malam gitu untuk bisa menyamakan jadwal gitu. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Aflah Lubis yang telah membimbing kami untuk mengerjakan proyek ini gitu. Terima kasih pada Ibu dan izin untuk tema pada podcast ini. Jatuh kita ke podcast ya. Jadi kita santai aja ngomong ke teman-teman semua. Jadi kita mengaspirasikan pendapat kita sesuai pendapat masing-masing. Dan untuk yang menonton video ini, kalau ada yang merasa tersinggung, sebelumnya ini udah di awal nih ya, kami meminta maaf sebelumnya, kami mohon maaf jadi kalau ada yang merasa tersinggung gitu. Karena kan ini memang permasalahan agama ya, jadi sedikit kurang lebihnya sensitif. Tapi tentu saja kami bakal ngebahas gimana cara merajut kerukunan dalam beragama gitu. Ya kan? Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang ringan gitu. Kira-kira dari Kristiani dulu. Nah, kebetulan kita kan cuma 2 agama nih di kelompok kita, cuma agama Kristen dan Muslim kan. Jadi untuk merajut kerukunannya itu kurang lebihnya mudah lah gitu. Sedikit lebihnya mudah karena cuma 2 agama gitu, dan memang kita itu juga udah lumayan deket aja gitu. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Kira-kira menurut kalian nih, yang Kristiani dulu ya, pendapat kalian soal agama Islam gimana? Apalagi di Indonesia kan agama Islam itu mayoritas. Gimana yang Kristiani? Ya, jadi menurut pandangan saya tentang agama Islam itu kayak mengajarkan tentang toleransi, yang dimana toleransi itu membuat umat Muslim selalu menghargai satu sama lain. Apalagi kayak di bulan puasa gini kan, mereka juga selalu menebarkan kebaikan kayak seperti membagikan takjil dan yang lain-lain gitu menurut saya. Oh, kira-kira ini kan bulan puasa nih, kebetulan 2 hari lagi mau Lebaran, jadi ini masih puasa nih kan, Sony. Kira-kira merasa terganggu nggak sama puasanya kami sebagai orang Muslim? Enggak sih. Enggak ya, karena kan kebanyakan restoran dan rumah makan ditutup tuh biasanya. Tapi nggak merasa terganggu ya? Enggak. Ya, soalnya ada GoFood ya kan, ada Gojek. Jadi gampang pesan makanan. Oke, lanjut. Tadi udah yang Kristen, ada yang Kristiani, yang Muslim sekarang. Yang Muslim kira-kira pendapatnya mengenai agama Kristiani gimana? Menurut kita gitu. Ada yang mau menjawab? Kalau menurut saya sih, agama Kristen itu adalah agama yang mengajarkan tentang kasih gitu. Yang dimana untuk mengasihi satu sama lain. Dan tidak hanya di agama mereka aja, tapi mengasihi kayak di agama kita juga. Nah, kasih itu menurut saya ya itu kayak berbentuk sabar gitu. Kasih itu murah hati gitu. Kasih itu terpancar dari perbuatan nih. Itu aja sih. Iya. Jadi iya sih, benar sih. Aku juga mikirnya gitu. Jadi sedikit tambahan menurutku nih ya, kawan-kawan kami yang Kristiani itu memang punya toleransi yang lumayan tinggi gitu. Jadi mereka setiap ada acara juga ikut gitu kan sama kita gitu. Dan memang sebenarnya pun kita sebagai umat Muslim juga diajarkan bertoleransi. Tapi memang dalam Islam ada batasan tertentu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan agama tertentu gitu. Jadi Jadi kayak kemarin tuh aku Paskah kan, kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada acara Paskah tuh. Jadi dalam Islam itu memang tidak boleh ikut dalam acara
seperti itu gitu setauku. Tapi dalam misalnya acara sosial yang lain, misalnya kayak kita berteman atau misalnya gimana? Kalau dalam acara Maulid Nabi gitu kan, yang umat Kristen biasanya juga boleh ikut serta Iya, dalam tapi kan gitu. itulah dia memang. Tapi kalau dalam Muslim memang ada seperti batasan-batasan tertentu gitu. Jadi mungkin itulah pandangan kita ya mengenai agama Kristiani gitu. Ya benar ya. Oke. Terus apa sih tadi pertanyaan? Guys, tunggu. Nanti diedit boleh nggak? Ya gini. Pertanyaan ketiga apa tadi? Maunya diamkan aja biar ada yang mau nanya itu dilanjut aja. Gimana? Aduh, aku nggak tahu tadi pertanyaannya. Aku lupa. Bagaimana Sorry ya. menurut orang lain? Bagaimana menurut kalian tentang pandangan orang mengenai agama kalian? Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi tunggu, sorry. Oke, lanjut ya. Oke, jadi kembali ke Oke, jadi tadi siapa tadi yang jawab pertanyaan pertama? Si ini ya? Tius ya? Siapa namanya? Tiur ya? Siapa yang jawab? Sonli, astaga, Sonli. Sorry. Ya, jadi kan tadi Sonli apa namanya? Menjawab kalau misalnya Muslim itu menebar kebaikan gitu kan. Apalagi sekarang dalam dalam acara Ramadan gitu, acara bulan puasa gitu, di mana kami sedang berpuasa selama sebulan lamanya gitu. Jadi memang dalam mungkin dengan apa teman-teman Kristiani yang bilang gitu, memang rasanya berarti memang Ramadan ini berpengaruh pada perilaku masyarakat Muslim gitu. Jadi itu sih menurutku. Kalau menurut yang Kristiani gimana? Soal pendapat tadi kan kami menjawab kalau misalnya kalian itu memang agama yang penuh toleransi gitu dibandingkan dengan kami yang mempunyai batasan-batasan tertentu. Gimana menurut kalian? Iya sih, aku jujur ya sering banget dengar stereotip kalau misalnya agama Kristen tuh bebas, toleransi banget, dan ya itu bebas gitu, nggak ketat akan hal tertentu, dan emang kayak mengakui itu. Tapi sebenarnya kita punya batasan-batasan itu sendiri, cuman khusus internal aja gitu loh. Kayak kalau misalkan perdalam lebih lagi, kalau agama kita itu emang banyak batasannya sebenarnya, tapi ya itu kembali lagi ke orang-orangnya sih sebenarnya mau mereka nge-implement itu di kehidupan mereka atau enggak. Itu sih menurut aku, dan kita sebenarnya sama aja ya, pasti setiap agama itu ada aturan tertentu, batasan tertentu, mungkin dalam berpakaiannya, makanannya, atau kitab-kitabnya dan lain-lain. Itu pasti setiap agama ada, cuman mungkin di beberapa agama itu tidak terlalu di-up gitu loh, tidak terlalu disebarluaskan. Kalau misalnya Islam karena mayoritas agama di Indonesia, jadi kebanyakan itu pasti tahu gitu tentang agama Islam sendiri. Ya kira-kira dari aku gitu sih. Ya. Oke, berarti aku mau nanya nih, kalian berarti yang non-Muslim berarti tahu dong kalau kami itu misalnya dalam acara keagamaan yang non-Muslim nih, acara agama lain tuh kami tidak boleh kami itu ada batasan tertentu gitu dalam mengikuti acara tersebut gitu. Berarti kalian kira-kira tahu lah ya? Ya, itu tahu sih, dan karena itu jadi kita nggak terlalu memaksakan untuk bisa ikut serta. Setidaknya ada rasa toleransi aja untuk menghargai hari raya kami gitu. Kayak mungkin ikut mengucapkan salam, tidak terlalu harus ikut serta banget gitu loh untuk ambil bagian di dalam kegiatan keagamaan itu. Aku mau nanya lagi nih. Jadi
dalam agama Islam nih ada ulama gitu, ada guru kami yang berpendapat kalau misalnya mengucapkan selamat hari Natal itu kepada kalian tuh nggak boleh gitu. Jadi aku mau tanya pandangan kalian mengenai sebuah ajaran kayak gitu gimana menurut kalian? Kalau untuk aku sekedar mengucapkan aja sebenarnya nggak ada salah sih, karena kita juga kan kalau misalnya di hari Ramadan, di Idul Adha atau Idul Fitri, kita kan juga ikut ngucapin salam tuh ke kalian. Jadi harusnya sih untuk saling mengucapkan salam itu tidak ada masalah gitu. Justru itu salah satu bentuk toleransinya, karena kita tidak bisa ikut serta ambil bagian dalam kegiatan tersebut, setidaknya mengucapkan salam aja itu bisa dinilai sebagai bentuk kehormatan atau toleransi gitu sih terhadap agama yang lain. Tapi untuk ya menurut aku balik lagi sih ke orang-orangnya, kalau misalnya mereka emang merasa kalau misalnya itu tidak boleh, emang benar-benar nggak diperlukan, ya tidak apa. Kalau mau dilakukan juga sebenarnya tidak masalah sih. Aku dapat nih, udah dapat. Jadi iya sih sebenarnya memang memang ada batasan tersendiri sih dalam agama kami. Cuman memang kami itu ada yang namanya ulama itu berbeda pendapat gitu. Jadi ada yang dibilang boleh gitu, ada mazhabnya segala macam, dan bukan rumit sih bahasanya. Dan kita itu sebagai umat Muslim juga punya diberikan kebebasan untuk memilih apa hukum yang mau kita ambil gitu. Jadi seperti tadi mengucapkan selamat hari Natal, sebenarnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh dalam ulama kami. Ya terserah dengan orangnya juga memang mau mengambil hukum yang mana gitu intinya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Sebentar. Oke, jadi lanjut ya. Jadi menurut kalian, ini kan lagi membahas antar agama nih. Kalian pasti punya dong teman yang non-muslim, apalagi yang kita ini sudah di universitas negeri dong, yang pastinya semua orang yang di sini pasti bercampur-campur agamanya gitu. Jadi kalian gimana sih cara ningkatin toleransi antar agama gitu? Paling nggak sesama teman kalian gitu. Ada nggak yang bisa ngebantu ngejawab? Mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran gitu. Gimana sih caranya meningkatkan toleransi di antar berbeda agama, tapi pengen aja gitu meningkatkan toleransi. Kalau menurut saya pribadi nih, dan kita juga pasti tahu lah ya, kalau cara untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama itu banyak. Dan yang paling mudah kita ketahui yang pertama yaitu kita dapat saling menghargai antar umat beragama. Yang selanjutnya kita pas berteman nih, nggak boleh kan membeda-bedakan antara umat beragama. Kita harus berteman pada semua orang. Yang selanjutnya ini kita harus menghargai jadwal atau kayak jadwal ibadah agama lain. Yang selanjutnya itu kita tidak boleh nih rusuh pas orang itu ibadah. Banyak sih, tapi mungkin itu sih. Tapi kita sebagai mahasiswa yang paling dapat kita lakukan itu sih yang tadi yang pertama. Tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Tapi yang intinya kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Itu sih. Kasih. Jadi kembali sih tadi misalnya Tasya, kalau misalnya kami kan tidak diperbolehkan atau dibatasi dalam mengucapkan selamat kepada misalnya hari Natal gitu kepada kalian. Berarti menurut Tasya sendiri tidak ada masalah dalam pendapat tersebut ya gitu? Kalau menurut saya sih kembali lagi kayak yang disampaikan Stevi tadi, kalau memang dilarang oleh agamanya, kami tidak memaksakan. Tapi agama kami tidak mempermasalahkannya juga, seperti itu.
Berarti menurut agama Kristiani tidak mempermasalahkan, iya sih. Aku ngelihat itu sih memang, tapi kita juga nggak tahu, kita tidak ada yang bisa menyalah atau membenarkan kedua agama tersebut gitu kan. Karena ya namanya agama gitu, pasti punya aturan-aturannya tersendiri kan gitu kan kurang lebih. Ya jadi intinya saling menghargai sih tadi. Apalagi tadi dibilang Tasya gimana apa soal menghargai waktu beribadah masing-masing gitu. Berarti kalian sangat-sangat menghargai apa ya? Agak kurang lebih susah dong menghargai apa dalam kalau kami kan ini ada sholat 5 waktu. Jadi setiap pagi, siang, sore, malam gitu. Itu kan ada sholatnya gitu. Jadi kalian agak susah lah menyeimbangkan waktu tersebut gitu atau Ya sih, gimana? kayaknya sih enggak, Deng. Soalnya kan kalian itu ada nih tua di masjid gitu. Jadi pas sholat 5 waktu, kalian kan kasih tahu nih, ini saatnya sholat ini saatnya sholat ini kan. Jadi kami kayaknya membantu juga sih sama kami. Oh, berarti ini udah jam segini. Ini udah kayak gini, gitu sih menurutku. Oh iya, BTW ini bahas toa nih ya. Aku mau nanya, mungkin pendapat aja masing-masing. Kalian terganggu nggak dengan suara toa masjid? Mungkin yang lain juga, mungkin Tasya atau yang lain gitu. Karena kan ini memang sebenarnya pendapat pribadi kan. Jadi mungkin kalau ada yang suka atau nggak suka gitu, itu sebenarnya pendapat pribadi gitu. Ya, kayak pendapat pribadi saya kayak tadi lagi kan. Itu untuk saya pribadi sih, maaf ya untuk orang yang lain gitu kan mungkin mengganggu, tapi untuk saya pribadi enggak. Karena kayak ngasih tahu ini waktunya ini waktu udah jam segini gitu-gitu loh. Ya. Apa ya namanya? Kemarin cuman memang ada aja itu yang apa yang mungkin tidak suka gitu. Mungkin rumahnya dekat masjid ya, jadi setiap azan terganggu dia dalam melakukan aktivitas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau kalian memprotes hal tersebut gitu. Tapi ya gimana lah, udah ngeri pembahasannya, kita lanjut aja. Jadi tadi misalnya ada nih yang nggak menghargai pendapat agama. Misalnya kan tadi aku ngebahas, kita balik lagi nih. Kita kan aku kan ngebahas tadi misalnya kami itu dari agama Muslim tidak boleh dibatasi dalam mengucapkan selamat gitu. Jadi kira-kira gimana sih kalau misalnya ada yang tidak mentolerir gitu. Misalnya dari umat Kristiani nih, nggak boleh lagi tuh, kalian harus ngucapin lah, masa kami ngucapin pada saat hari puasa kalian enggak gitu. Itu gimana menurut kalian? Bisa diulang nggak? Mungkin agak sulit ya pertanyaanku ya. Gimana? Coba diulang. Maksudnya gimana, apa yang terjadi? Ya, Tiur mau jawab. Lanjut. Halo? Intinya sih, inti pertanyaannya sih gini. Kalau misalnya ada yang tidak menghargai pendapat agama kalian masing-masing, gimana sih gitu? Kalau misalnya aku tadi dalam misalkan tidak boleh mengucapkan selamat gitu misalnya. Kira-kira terus tiba-tiba teman-teman kita yang Kristiani bilang nggak boleh gitu, masa itu nggak bukan toleransi namanya, kurang lebih gitu. Gimana pendapat kalian? Mungkin dari yang Muslim. Kalau menurut aku ya, pasti kan kayak kemungkinan besar akan memunculkan sifat individualisme yang tinggi, dan pasti kan akan jadi menyebabkan pertengkaran
yang akan terjadi kekacauan kan, kayak jadi sakit hati mungkin, jadi begaduh lah kan, dan musuh-musuhan antar warga yang berbeda keyakinan. Jadi kayak buat kehidupan bermasyarakat tuh menjadi nggak nyaman, jadi nggak harmonis dan kayak nggak aman aja gitu. Jadi Tapi aku takut memang interaksi juga sama yang gitulah. yang berbeda agama gitu ya misalnya. Iya, ya. Tapi aku sih jarang ya nemu kayak gitu. Misalnya teman-teman kita di sini pun yang beberapa orang di dalam satu kelompok ini pun tidak ada mempermasalahkan hal tersebut gitu ya. Jadi ini kemungkinan terjadinya pun mungkin kurang dari 10%, apalagi di agama Indonesia di Indonesia itu ya memang tingkat toleransinya menurutku sudah lumayan tinggi gitu, apalagi dalam masalah agama gitu kan. Dan misalnya agama itu kan memang sesuatu yang sakral. Jadi kita dalam Indonesia, di Indonesia itu sudah tahu bahwa agama itu sakral. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan agama orang lain dan orang lain pun tidak boleh mempermasalahkan agama kita. Kurang lebih gitulah kayak agama masing-masing gitu. Jadi intinya kita itu harus saling mengerti lah ya kan, antar sama teman-teman kita, agama teman-teman kita, gimana batasannya, gimana larangan, gimana perintah atas agama teman-teman kita yang berbeda agamanya dengan kita gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya sudah siap podcast kita pada kali ini. Keren ya. Semoga aja keren sih videonya nanti kita unggah ya kan. Oke, mungkin itu aja, sekian dari kami kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, malam.